Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita, pengantar akuntansi kuliah ke-13 mengenai aktiva tetap. Sebelum kita mulai videonya, please diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya. Pengertian aktiva tetap. Aktiva atau aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam keadaan siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang digunakan di dalam operasi perusahaan, tidak dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Karakteristik aktiva aset tetap berwujud menurut PSAK 16/2004 dipergunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual. Yang kedua, memiliki masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 siklus operasi normal, tergantung mana yang lebih panjang. Yang ketiga, memiliki bentuk fisik, dan terakhir memiliki nilai material. Karakteristik transaksi aset tetap. Yang pertama, frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap ditentukan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap. Yang selanjutnya, pengeluaran yang bersangkutan dengan aset tetap perlu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure dan pengeluaran modal atau capital expenditure. Prinsip-prinsip pengawasan aset tetap. Yang pertama, anggaran atau budget baik untuk pembelian maupun untuk pemeliharaan aset tetap perlu diperhatikan. Ketentuan secara tertulis yang mengatur kapitalisasi pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap. Selanjutnya ada pencatatan dan pengarsipan dokumen aset tetap dalam kartu induk dan kartu eksploitasi. Selanjutnya ada penetapan nilai residu atau nilai sisa yang relatif cepat. Yang selanjutnya, prosedur pemeliharaan aset tetap dan pengawasannya harus diperhatikan. Ada kebijakan untuk menjual aset tetap dan pengawasannya. Pemeriksaan fisik yang dilakukan secara periodik terhadap aset tetap atau aktiva tetap. Yang terakhir, jaminan asuransi atas kerugian akibat kebakaran dan hal lainnya juga harus dipertimbangkan. Penilaian aset tetap. Aset tetap yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga beli. Yang kedua, aset tetap yang dibangun sendiri. Harga perolehannya ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tetap yang bersangkutan sampai siap digunakan. Yang ketiga, aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-cash. Harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga pasar aset yang diserahkan atau harga pasar aset yang diterima. Selanjutnya ada aset tetap yang diperoleh dari sumbangan. Harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga pasar aset yang diterima atau harga taksiran yang wajar. Yang terakhir, aset tetap yang diperoleh secara gabungan. Harga perolehan masing-masing aset ditetapkan berdasarkan alokasi harga perolehan gabungan dengan perbandingan harga yang wajar. Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap atau depresiasi adalah alokasi harga perolehan aset tetap pada periode-periode akuntansi pada masa penggunaannya. Akumulasi penyusutan adalah bukan sebuah dana pengganti aset, melainkan jumlah harga perolehan aset yang telah dibebankan melalui pemakaian dalam bentuk periode-periode sebelumnya. Selanjutnya, beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Faktor-faktor yang menentukan besarnya penyusutan aktiva atau aset tetap. Yang pertama, harga perolehan aset tetap.
Harga perolehan aset tetap meliputi semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan penyiapannya sampai aset tetap yang bersangkutan siap dioperasikan. Yang kedua, nilai residu atau nilai sisa. Nilai residu atau residual value adalah taksiran nilai aset tetap setelah habis masa penggunaannya. Yang ketiga, usia ekonomis atau usia manfaat. Usia ekonomis adalah taksiran masa penggunaan aset tetap dihitung sejak mulai dioperasikan sampai saat aset tetap biasanya ditetapkan berdasarkan taksiran. Yang terakhir, metode penyusutan yang diterapkan adalah sebagai berikut. Terdapat beberapa metode penyusutan aset tetap yang digunakan untuk menentukan besarnya penyusutan yang menjadi beban tiap periode akuntansi. Dalam metode penyusutan aset tetap, metode yang pertama adalah metode garis lurus. Menurut metode garis lurus atau straight line method, beban penyusutan tiap tahun penggunaan aset tetap jumlahnya sama, sehingga penyusutan tiap tahun dihitung sebagai berikut. Penyusutan sama dengan HP dikurang NR dibagi N, di mana HP adalah harga perolehan aset tetap, NR merupakan nilai residu atau nilai sisa, dan N adalah usia ekonomis aset tetap. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 5 April 2008, suatu perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 130 juta rupiah. Usia penggunaan mesin tersebut ditaksir selama 8 tahun dengan nilai residu sebesar 10 juta. Berdasarkan data di atas, penyusutan tiap tahun penggunaan mesin dihitung sebagai berikut. Penyusutan sama dengan 130 juta dikurang 10 juta dibagi 8 tahun sama dengan 15 juta per tahun. Dari itu dapat dihitung beban penyusutan untuk mesin tersebut pada tahun 2008 dihitung untuk masa penggunaan sejak bulan April sampai 31 Desember 2008, yaitu selama 9 bulan, atau sebesar 9/12 dikali 15 juta sama dengan 11.250.000 rupiah. Jumlah ini pada tanggal 31 Desember 2008 dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Desember, beban penyusutan mesin terhadap akumulasi penyusutan mesin sebesar 11.250.000 rupiah. Metode yang kedua yaitu metode jumlah angka tahun. Menurut metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method, penyusutan untuk setiap tahun penggunaan aset tetap jumlahnya menurun. Besar penyusutan tiap tahun penggunaan aset tetap dihitung dengan rumus sebagai berikut. Penyusutan sama dengan usia atau sisa usia aktiva tetap pada tahun penggunaannya dibagi jumlah angka tahun usia aktiva tetap dikalikan dengan jumlah yang harus disusutkan. Contohnya sebagai berikut. Sebuah kendaraan angkutan yang baru dengan harga perolehan sebesar 120 juta rupiah mulai dioperasikan bulan Juli 2008. Taksiran usia penggunaan selama 6 tahun dengan nilai residu sebesar 15 juta. Kendaraan tersebut disusutkan dengan jumlah atau metode jumlah angka tahun sebagai berikut. Jawabannya adalah sebagai berikut. Penyusutan tiap tahun penggunaan kendaraan dihitung sebagai berikut. Untuk tahun pertama, sisa usia pada tahun penggunaan adalah 6 tahun. Perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut. 6 dibagi dengan 21. 21 ini adalah jumlah angka tahun, dikali dengan 105 atau nilai yang harus disusutkan. Dengan harga perolehan 120 juta dikurangi 15 juta sama dengan 105. Sehingga jumlah penyusutan pada tahun pertama adalah sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya di tahun kedua, sisa usia pada tahun penggunaannya adalah 5 tahun.
Sehingga diperoleh rumus 5 dibagi dengan 21 dikali dengan 105 juta rupiah sama dengan 25 juta dan seterusnya. Menurun sampai tahun ke-6, sisa usia pada tahun penggunaannya adalah 1. Sehingga penyusutan pada tahun ke-6 adalah 1 dibagi 21 dikali 105, maka ditemukan jumlah penyusutannya adalah 5 juta rupiah. Yang ketiga adalah metode menurun ganda. Dalam penerapan metode menurun ganda atau double declining balance method, penyusutan tiap tahun penggunaan aset tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusunan ditetapkan sebesar 2 kali persentase penyusunan menurut metode garis lurus. Contohnya sebagai berikut. Sebuah mesin mulai dioperasikan pada tanggal 1 Oktober 2008. Mesin tersebut diperoleh dengan harga sebesar 100 juta. Ditaksir dapat dioperasikan selama 10 tahun dan disusutkan menurut metode menurun ganda. Dari data tersebut, besarnya penyusutan mesin tiap tahun penggunaannya dihitung sebagai berikut. Persentase penyusutan tiap tahun menurut metode garis lurus adalah 100% dibagi 10% sama dengan 10%. Sehingga persentase penyusutan setiap tahun menurut metode menurun ganda adalah 2 kali 10% sama dengan 20%. Berdasarkan besarnya persentase penyusutan tersebut, beban penyusutan mesin tiap periode akuntansi dihitung seperti tampak di dalam tabel sebagai berikut. Dari tahun 2008, akumulasi penyusutannya adalah 5 juta, tahun 2009 akumulasi penyusutannya adalah 24 juta, dan seterusnya. Selanjutnya ada metode satuan jam kerja. Dalam penerapan metode satuan jam kerja atau service hour method, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan. Beban penyusutan untuk satu periode dihitung dengan cara sebagai berikut. Beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dicapai dikali tarif penyusutan setiap jam kerja. Tarif penyusutan tiap jam kerja adalah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi nilai atau taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama masa penggunaan aset tetap. Metode yang kelima ada metode satuan hasil produksi. Di dalam penerapan metode hasil produksi atau productive output method sama dengan penerapan metode satuan jam kerja atau jasa, yaitu berdasarkan kepada faktor penggunaan. Dalam penerapan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam suatu periode yang bersangkutan. Beban penyusutan suatu periode adalah hasil kali jumlah satuan produk yang dihasilkan dengan tarif penyusutan per satuan produk. Tarif penyusutan atau beban penyusutan per satuan produk dihitung sebagai berikut. Tarif penyusutan per satuan produk sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama masa penggunaan aset tetap. Aktiva tetap yang sudah habis didepresiasi adalah aktiva tetap yang masih bisa digunakan meskipun harga perolehannya telah habis didepresiasi. Itu bisa terjadi karena keliru dalam membuat taksiran dan tidak mampu mengganti aktiva tetap yang sudah habis umurnya. The motivation: life is like riding bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hidup itu ibarat bersepeda. Agar tetap seimbang, Anda harus tetap mengayuh dan maju terus. By Albert Einstein. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita yang selanjutnya. Terima kasih.